Kalian proper nggak sih buat acara monyet? Suara kambing. Coba, Antro mau sepeda. Ya gimana? Orang namanya juga udah kebelet berak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pantasnya panggil Babe apa Encang sih ya? Encang aja dah. Saya Encang Boim, asal dari kota Bekasi, tepatnya di Kampung Cikunir. Di sana tuh kalau yang belum laku nih jomblo ya, di sana banyak janda. Nanti kalau mau saya kasih. Ya, saya di sini mau cerita tentang pengalaman hidup saya. Tapi kalau cerita kesusahan saya udah pasti tahu ya, muka saya ini nggak pernah ada tamu-tamu orang kaya. Dari masih kecil sampai sekarang memang saya orang nggak sekolah. Tapi pikiran tetap pengen kaya kayak orang-orang. Bagaimana caranya saya pengen kaya? Saya bilang, mau kerja kan pasti nggak diterima karena nggak punya ijazah. Mau kuli, awang dong gengsi namanya orang Betawi ya nggak? Gue ngapain di daerah gue kuli? Akhirnya saya punya pikiran begini, wah, gue ke gunung aja nih. Di sono kita nyampe ke Gunung Kawi. Begitu nyampe di Gunung Kawi, ketemu saya sama ajur kuncinya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu kata dukunnya. Tanpa pakai tanya Mbah, setiap saya nyampe sini saya minta dibantu. Kalau saya nggak minta bantu ngapain nyampe kemari? Iya, tapi kata dia mau tujuannya apa, ya kan? Mau pengen kaya? Lah, kalau saya pengen susah ngapain saya kemari? Saya pengen kaya Mbah, tentu saja. Saya udah di kampung saya hidup susah. Terus mau dengan cara apa? Kalau saya tahu ngapain saya bertanya? Kan Mbah yang tahu, ya kan? Saya mau dikasih apa sini? Mau katanya yang dapat duit agak capek, tapi nggak ada resiko juga. Lah, itu saya cari Mbah. Terus caranya bagaimana? Ya udah, sekarang kamu katanya miara tuyul. Tuyul. Terus caranya bagaimana? Ya kamu kalau miara tuyul, kalau ya pengen yang ori katanya harus netein. Saya bilang nggak mau yang kalau misalnya tuyul netein Mbah. Saya pengen tuyul yang kagak mau netein. Ada katanya tuyul second. Tuyul second? Maksudnya bagaimana Mbah? Kok ada tuyul second? Tuyul second itu nggak netein, cuman kadang-kadang nyari duitnya males-malesan. Ya udah nggak apa-apa Mbah, saya yang penting walaupun nggak banyak, yang penting nggak nyusahin saya. Dikasihlah saya tuyul second. Begitu malam saya suruh nyari duit. Udah berangkat lu nyari duit. Berangkat ya kan, tek. Saya tungguin kagak pulang-pulang. Lah ini tuyul kemana? Ya gue suruh nyari duit dari Isya sampai udah jam 12 belum pulang. Apakah dia belum dapat atau gimana? Begitu kita kontrol, buset, lagi nongkrong dia di cewek micet. Wah, gila kata gue. Akhirnya saya saking sewotnya, saya pulangin lagi. Mbah, saya nggak mau nih tuyul second. Karena apa? Walaupun dia nggak nyusahin saya, tapi ngeselin saya. Saya minta tuyul yang kagak nyusuin, tapi dapat duit. Dikasih lah. Ya udah, kalau kamu mau tuyul, ada nih tuyul anak. Tuyul yang ternetin lagi Mbah, yang gede aja nete, apalagi yang anak. Enggak, kalau ini mah katanya kita kasih susu saset juga mau. Ya udah saya bawa pulang kan. Ah, alhamdulillah nih. Kayaknya jangan-jangan nih tuyul anak mah gampang diatur, gampang disuruh. Begitu kita nyampe rumah, sekarang udah malam, tugas lo cari duit. Berangkat dia, tek. Entah nggak lama pulang lagi. Lah, kok cepet amat sih dapat duit? Ini udah pulang. Kagak bos, saya nggak dapat duit. Emang kenapa? Di rumah itu katanya ada CCTV-nya. Buset, tuh kata gue masih CCTV pakai takut gitu dah. Jangan rumah ini, cari rumah yang lain berangkat. Begitu dia berangkat, tek ya kan, pulang lagi. Lu kok udah pulang lagi? Udah dapat duit sekarang? Enggak bos, pintunya dikunci, katanya masuk kagak bisa. Waduh, saya ini udah berguru tuyul ya kan, 3 biji kagak bisa menggah. Akhirnya saya mampir ke teman. Ya udah sekarang katanya ada kerjaan, lu mau nggak? Mau bang, tapi gajinya mau gede nih. Lah emang saya cari bang gaji gede. Nanti lu yang penting nggak usah pakai ijazah gua karena lu tahu nggak punya ijazah. Lah terus saya bawa apa bang? Cukup bawa badan lu sama surat pernyataan. Lah maksudnya surat pernyataan apa bang? Di mana-mana orang pakai lamaran. Ya udah lu mau buat surat pernyataan aja. Ya udah yang penting keluarga lu, orang tua lu setuju lu kerja di sini. Terus saya bang kalau kerja di sini bagian apa? Bawa mobil apa bagian ngapain? Kagak, ini kan pabrik baru nih, pabrik serangga, bagian nyicipin racun lo. Kalau racunnya bagus berarti lo mati, ya kan? Kalau racun bagus diulang lagi. Lah itu mah bang, kata saya belum gajian aja seburu kaku, ya kan? Mending saya nggak kerja bang, kalau gini mah aduh, teman sedag lo kata kita. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum. Perkenalkan nama gue Agnes Purnamasari. Ya di sini gue Cina sendiri. Oh ada, oke. Berhubung gue bukan muslim, jadi gue ngucapin selamat siang semua. Ya, jadi gue hari ini ikut stand up komedi, bukan stand up komedi ya, baru tongkrongan karena gue iseng aja. Terus
Ya, jadi gue hari ini mau ceritain pengalaman hidup gue ya, yang bisa dibilang gue no lab sih. Udah ketahuan lah ya dari diri gue. Ya, jadi gue orang Jembatan 5. Gue tinggal di Gang Petak Serani 3. Jadi gue di situ gue ada banyak pengalaman yang cukup kaget karena gue aslinya sebelumnya gue bukan tinggal di Jakarta, tapi gue tinggal di Tangerang. Jadi pas gue pindah ke Jakarta cukup shock juga sih dengan keadaan Jakarta yang ada gitu. Karena kayak nggak biasanya gue nemu orang yang ada di Jakarta tuh di Tangerang tuh jarang gitu. Kayak contohnya gitu, lagi jalan nih biasa gitu, tiba-tiba ada sengaja gitu buang ludah gitu, kayak cuy gitu. Kayak nggak tahu kenapa gitu, kayak gue ngerasa kayak perasaan gue nggak ngapa-ngapain dah, itu kenapa gitu sih. Dan itu bukan sekali 2 kali, dan itu berkali-kali ya. Jadi gue ngerasa kayak muka gue sejelek itu kah, atau semenjijikan itu kah gitu loh. Dan gue pernah lagi beli makan, terus gue posisi udah mau pulang tuh, lagi jalan, terus tiba-tiba ada tukang pemulung gitu. Kayak gue lagi lewat gitu, jalannya ya biasa lah. Terus, halo cewek, ngewe yuk. Kayak frontal banget, terus langsung yang, gue sih nggak langsung berhenti ya, gue langsung kayak jalan aja. Cuma yang tadinya gue jalannya agak cepat, gue jadi agak lamain gitu, karena kayak, ini orang menantangin apa gimana sih, gitu loh. Kayak gue nggak salah apa-apa, gue pakai baju juga sopan gitu, gue nggak seksi nggak gimana. Kayak muka gue juga biasa aja. Terus kayak tiba-tiba ngomong begitu tuh kayak apaan banget itu loh. Mungkin kan ke depannya ya udah tau lah Jakarta gimana gitu. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman be? Aman be? Buset, pesertanya aneh-aneh bener ya. Kenalin, nama gue Mario bang. Gue ini baru lulus kuliah psikologi bang. Ya, meskipun muka gue kayak psikopat bang ya. Ya tapi namanya juga mahasiswa bang ya. Itu tuh gue apaan aja diambil gitu kerjaan. Mulai dari dubber, pengisi suara. Gak hanya itu, hewan unggas gue juga banyak yang jual. Contohnya apaan? Ayam hidup. Sumpah gue jual nih, bawa nih gue nih bang. Sumpah. Nah cuman ini bahaya bang, kalau misalnya dia gigit begini bahaya bang ya. Bahaya. Apaan aja gitu gue ambil gitu untuk apa ya, kerjaan gitu kan, sampingan. Dan gak hanya itu bang, sebagai mahasiswa psikologi pasti pernah yang merasakan namanya KKN ya nggak? Kuliah kerja nyata. Nah gue pernah gitu kan KKN di sekolah SLB. Tahu kan ya sekolah SLB? Sekolah lah bukan ini mah. Iya. Ya tapi namanya juga orang magang kan ya. Gue ditempatin posisinya sebagai guru pendamping atau shadow teacher. Tahu bang yang guru pendamping atau shadow teacher ya? Nah masalahnya ketika gue masuk kelas, gue disambutnya bukan sebagai guru pendamping bang. Malah jadi siswa baru. Buset. Iya gitu kan. Masalahnya nih bang, di sekolah SLB itu, ini ada 50% siswa yang normal, ada juga 50% siswa yang nggak normal bang. Nah, diantaranya tuh ada anak-anak yang nggak normal itu anak tantrum. Gue pernah mendampingi anak tantrum, dong. Nama anaknya Adil Tantrum apa kalau nggak salah? Serius. Nah, karena nih tantrum nggak bisa diem, bang, di dalam kelas. Gue coba tanya lah sama capseknya, ya nggak? Bu, ini anak tantrum, kalau misalnya ditanganin, dia diem pakai apa nih? Oh, dia mah suka nonton film kartun, mas. Karena di sekolah nggak boleh bawa gadget kan ya? Gua hiburlah si tantrum dengan suara-suara gua, bang. Dia tantrumnya tuh hiperaktif banget. Wah! Sumpah, bang. Nggak bisa diem dari kelas. Akhirnya gua coba diemin. Tantrum, lihat. Kakak jadi apa? Wah, kak, jadi apa, kak? Wah, Donald bebek, kak. Wah, Donald bebek. Seneng, bang, si tantrum. Akhirnya gua coba hibur si tantrum pakai suara lain, bang. Oh, tantrum, lihat, aku jadi siapa? Wah, temannya SpongeBob. Iya, langit itu biru, mawar itu merah. Ketahuilah SpongeBob,
persahabatan bisa menghancurkan kekeluargaan. Hihi. Ah, si tantrum malah makin seneng bang. Terakhir gue hibur pakai suara-suara lain ya nggak. Dia shock gitu kan ya. Kak, coba suara yang lain kak. Coba. Tantrum mau sepeda. Mau kak. Kerja tantrum. Sekian dari gue bang. Mari terima kasih. Assalamualaikum Der. Bola basket masih dipegang. Gua kaget tiba-tiba masuk audisi Badu Tongkrongan. Kenalin, nama gue Hendrik. Asal gue dari Tenjo. Ada yang tahu Tenjo di mana? Hah? Tahu ya? Respect bang. Bicara soal Tenjo, Tenjo tuh identik sama, bukan identik. Tenjo tuh terkenal dodolnya. Tahu dodol kan? Tahu dodol kan? Dodol Tenjo tuh bentukannya panjang, hitam. Kayak pentungan satpam. Ya kayak gitulah. Dan aduh, apa lagi ya? Udah, segitu aja. Sekian dari gue. Terima kasih. Kenalin teman-teman, nama aku Haris Boto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bingung kan tadi itu apa kan? Antara nama aku yang duluan atau salamnya kebalik kan? Teman-teman jujur aku nggak tahu kapan ikut audisi ini. Tahu-tahu aku masuk grup aja anjing. Gak tahu aku. Aku nggak tahu kapan daftar dan aku juga nggak tahu apa hadiahnya anjing ini. Apa hadiahnya bang ya? Monyet 3.000 pun duit. 3.000 juga duit. Aku nggak tahu apa hadiahnya teman-teman. Dan aku kenalin aku Haris Boto. Aku asal dari tebing tinggi Sumatera Utara. Aku orang Batak teman-teman. Aku Batak asli karena yang asli ada Bataknya. Asoy. Aku udah ikut lomba stand up udah sering gitu. Aku kemarin ada ngeliat di channel YouTube mereka Jakarta Keras. Aku ngeliat tuh semua pesertanya. Aku ngeliat tuh sampai habis. Yang aku heran kok nggak ada jurinya ya anjing ya. Gimana kami caranya tahu lolos atau enggak? Kalian proper nggak sih buat acara monyet? Kalian proper nggak sih? Apa penilaian kalian? Kalau cuman lucu bang, komedi jangan dibebasin. Tahu-tahu ada yang berak sini kayak mana? Hah? Berak dicabut yang nggak cebok kayak mana? Nggak, anjing nggak ada jurinya bang. Aku nggak tahu teman-teman gimana caranya kita lolos. Aku nggak tahu gimana penilaiannya. Tapi kalau kalian nggak terima, nggak lolos, saranku cuma satu, bakar ya kantor ini bodoh. Biar dari Jakarta Keras jadi Jakarta Panas anjing sumpah. Bakar ya kantor ini. Ya teman-teman, sebenarnya aku mau bawa materi-materi yang biasa aku bawa di off air, cuman karena aku lihat ternyata ditayangkan agak nggak nyaman dia di diri ini ya. Aku takut teman-teman aku bawa materiku yang agak bahaya ditayangkan, aku yang bahaya ya kan. Bisa sepakat nggak aku akan bawa materi yang bahaya tapi jangan ditayangin. Nggak bisa dipegang ngomongan kalian anjing ya. Nggak mau ngomong iya ya berarti nggak usah lah anjing ya. Dikit ya teman-teman, di sini ada yang Kristen boleh minta tepuk tangannya? Tepuk tangan aja. Gak apa-apa, Kristen emang dikit bang, sekalinya ada malu ya kan. Yang Islam boleh minta tepuk tangannya? Udah, tepuk tangan aja, gak usah meriah anjing. Teman-teman, aku Kristen. Dan gak tahu ya, selama aku hidup di dunia ini aku tuh gak pernah pacaran sama cewek Kristen gitu. Sampai aku berpikir kayak anjing, apakah sesedikit itu jumlah Kristen di Indonesia ini gitu. Akhirnya aku searching di Google, jumlah Kristen di Indonesia, dan benar dikit. Terbukti dari ruangan ini aja. Dari ruangannya dikit. Dan benar dikit, tapi aku menemukan fakta menarik teman-teman. Ternyata di tahun 2018, jumlah Kristen di Indonesia itu 10,5%. Di tahun 2020, jumlah Kristen di Indonesia ada 8,5%. Berarti dalam kurun 2 tahun, ada 2% orang Kristen yang hilang ya kan? Kemana anjing? Maksudku kalau udah dikit jangan pindah-pindah monyet. Agama ini bukan nongkrong ya kan. Jadi makin susah bangun gereja. Jadi makin yakin kalau agama kan. Capek kalau bang. Hafal aku kalimat 2 syahadat anjing. Dari kecil teman-teman. Dan aku juga ngekos di daerah Jakarta Selatan. Dan kosanku tuh kosan yang bebas tapi kamar mandi di luar dan banyak orang-orang aneh lah gitu. Orang-orang aneh gitu. Jadi di depan kamarku tuh ada kamar mandi. Di kamar mandi ada keran gitu. Aku tuh sering begadang, aku pernah bangun jam 3 pagi, aku buka kamar. Di depan kamarku tuh ada orang, laki-laki, pakai sempak doang, kencing di keran itu.
kencing di keran itu, Bang. Karena kamar mandinya pas-pasan depan kamarku, aku ngeliat dia ngeliat aku. Canggung ya kan. Tadi yang awalnya tadi kencing, Bang, tiba-tiba wudhu dia. Anjing. Kok wudhu kata gua? Maksudku, aku tahu teman-teman aku Kristen, cuman setahu aku nggak ada orang wudhu kontolnya di busway kan. Setahu aku nih. Nggak tahu ya menurut orang Islam ada atau enggak ya. Setahu aku nih. Udah teman-teman aku pengen ngerokok, thank you. Halo semuanya. Perkenalkan nama gue Zahra. Gue dari Gunung Sindur, Bogor. Gue di sini mau stand up. Tapi sebelumnya sorry. Kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau misalkan puji dan syukur aja nggak bisa manjat. Kalau misalkan, kan gue pernah masuk rumah sakit nih ya. Di rumah sakit ini, gue ditanya sama dokternya, lu pernah ngerokok nggak? Gue bilang, pernah Pak. Kalau misalkan pernah, tolong dikurang-kurangin rokoknya. Terus gue ngerokok ya Bang, dari panjang segini, kan gue kurang-kurangin diisep. Terus gue punya cerita nih, sesuai cerita apa yang gue ceritain sebelumnya gue share di Jakarta Keras. Yang ikut pemilihan audisi, itu kan gue punya temen Bang. Gue satu kontrakan nih, ada 2 orang, ini berantem. Pas berantem itu, mereka kayak minta tolong salah satunya. Karena udah diliritin kabel Bang di sini ya. Terus pas gue tolongin, gue mau cari yang satunya keluar, itu malah kayak guenya dimarahin sama yang teman gue yang dililit itu. Jangan apa-apain lu, ntar gue habisin gitu ya. Jadi gue yang disalahin, jadi badut gue di situ Bang. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kenalin nama gue Koidar. Sekali lagi Koidar, gue asal Tambun. Dan masalah tongkrongan, ada momen di waktu SD, itu gue orang yang tipikal nggak bisa nahan berak teman-teman. Ya, bener, gue jujur gue tipikal orang yang nggak bisa nahan berak. Nah, waktu rujak. Nah, jadi pas SD, waktu gue kelas 3, itu kebetulan guru MTK gue orang Batak. Karena gue tahu orang Batak itu keras. Ya kan teman-teman? Nah, jadi waktu SD gue kebelet berak teman-teman. Nah, di saat itu kebetulan guru gue yang MTK yang orang Batak itu dia lagi ngajar. Nah, kebetulan gue izin nih sama guru gue. Kata gue, Bu, saya izin. Saya mau buang air besar. Oke, kalau kamu pengen keluar, pengen ke kamar mandi, jawab pertanyaan ibu. Emang guru itu sialan. Kenapa gue bilang sialan? Setiap mau istirahat, mau ke toilet, itu selalu dikasih pertanyaan teman-teman. Dan pertanyaannya itu MTK. Bener, MTK yang di mana kita harus tambah-tambahan, harus kali-kalian, harus kurang-kurangan. Nah, di saat itu otak gua udah fokus ke tai, teman-teman. Pantat gua itu udah geter. Kalau dikata geter, geter, ya kan? Kata saya, ya udah Bu, apa pertanyaannya? Dikasih tahu sama dia 5 kali 5, 10 kali 5, ini tambah 5, ini itu. Bu, mohon maaf, saya nggak jadi ke toilet. Loh, kenapa? Tai saya udah keluar, Bu. Ya habis, ya gimana? Orang namanya juga udah kebelet berak. Masa disuruh kasih jawaban pertanyaan? Kocak emang. Makanya gue kesal sama guru orang Batak itu tuh. Sorry Bang Boim. Bukan Bang Boim. Bang Boti, sorry. Pas pengambilan rapot, ya, kenaikan kelas, itu gue sama mama gue datang, ya kan? Terus gak kelamaan gue dipanggil atas nama Koidar. Ya, saya Bu. Ya, ibu orang tuanya. Ya betul. Mohon maaf Bu, anak ibu nggak naik kelas. Kenapa emang? Karena anak ibu sering berak di celana. Kapan lagi teman-teman? Gue punya bakat terpendam. Gak pernah yang namanya naik kelas gara-gara berak celana. Coba lu bayangin. Di mana-mana orang kalau berak di celana, di mana-mana orang kalau naik kelas itu karena nggak bisa baca, nggak bisa ngitung, ya kan? Gua doang yang cuman berak di celana nggak dinaikin sama kelas. Coba kalau zaman sekarang bisa disogok pakai duit. Kalau zaman dulu mah kagak. Kalau emang murni nggak naik kelas ya udah nggak naik kelas. Anjing kata gua. Kelas 6, wali kelasnya dia lagi teman-teman. Sampai guru gue itu nggak mau ngeliat muka gua. Pas gua kelas 6 ya udah, akhirnya diajarin gua sama dia. Diajarin sama dia, gue selalu berak di celana lagi. Selalu teman-teman. Mau dikata mau enggak sarapan dulu, minum susu dulu apa enggak, tetap gue selalu berak di celana. Karena apa? Gue udah takut sama itu guru. Dan akhirnya teman-teman,
Gue nggak naik kelas lagi. Gara-gara bakat terpendam gue itu. Gila, gue nggak naik kelas 2 kali men. Aturan gue udah, teman-teman gue udah pada punya anak. Gue doang yang belum. Dan sekarang alhamdulillah gue udah lulus. Makanya sekarang buat teman-teman ya, usahain jangan pernah berak di celana. Malu teman-teman, malu banget. Oke, sekian, terima kasih. Gue Gaidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Rozan, gue tinggal di Cengkareng ya. Udah pada tau lah ya kan Cengkareng gimana ya kan, kerasnya Cengkareng gitu ya kan. Apalagi Jakarta, panas banget, gila. Gue dulu waktu zaman sekolah nih, zaman SMP, gue tuh sekolah di SMP tuh SMP Islam ya kan, SMP Islam di MTS Negeri 11 Jakarta, gokil. Walaupun gue gak demen sama sekolah itu ya kan, gara-gara dia semua masjid pada ketawa. Lo tau gak, gue lagi sholat zuhur ya kan, zaman sekolah MTS otomatis kan sholat zuhur tuh ya kan di jam 12 siang. Gue sholat zuhur nih, gue udu kan, gue udu nih, udu ya kan, udah kelar nih. Masuk tuh gue ke masjid, abis masuk ke masjid ya kan, udah mulai nih, Allahu Akbar ya kan, pas lagi ruku gue suara kambing. Ketawa semua satu sama. Gokil, sampai guru gue gini. Kata gue ketawa aja Pak, jangan ditahan. Dari SMP itu gue udah terkenal dari ciri khas suara kambing ya kan. Lo tau kambing yang kupingnya panjang-panjang nggak? Ya kan, yang kambingnya tawa tuh. Ya kan, kalau ngeliat bool nih. Kalau ngeliat bool nih. Gitu ya kan. Iyalah. Nah, gue nongkrong dimanapun kayak selalu ngeluarin suara kambing gitu. Jadi kayak gue terkenal di tongkrong manapun suara kambing gitu, Ocan kambing. Panggilan gue tuh Cano, Ocan, Rojan ya kan. Dari gara-gara suara kambing itu, akhirnya gue bisa berteman sama siapapun gitu ya kan teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman gue di tongkrongan gue tuh tinggal di Kampung Muk. Kalau lo tau Kampung Muk tuh jembatan gantung Cengkareng ya kan, sebelahnya komplek Ambon tuh. Habis dari situ tuh gue nongkrong dari 2020 sampai sekarang gue masih nongkrong dan suara kambing gue masih terkenal di mana-mana. Gitu teman-teman ya. Jadi sekian dari gue Ocan, terima kasih banyak. Oke, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Bilal Hambali. Gue dipanggil sama teman-teman gue kebiasaan Billy. Umur gue 21 tahun. Gue tinggal di pesisir utara Jakarta Utara, Tanjung Priok. Kalau kalian mau tahu, sebenarnya banyak orang-orang berbakat dari sana, cuman ketutupan sama sisi-sisi negatif yang ada beredar di sana. Salah satu diantaranya banyak orang-orang bertalenta dan multifungsional. Di sana ada Cynthia Mariska, rumah gua sama dia nggak jauh. Terus kedua juga gue pernah ikut stand up comedy bareng Marcel Widianto. Cuman karena pada waktu itu nama dia kesorot naik kan, dan ada spekulasi lain, jadi gue berusaha untuk kayaknya gue nggak bisa hidup kayak bergantung sama orang lain gitu. Kayak lu tetap menjadi benih, yang mendingan lu harus keluar dari mencari jati diri sendiri daripada lu harus naik tapi lu bawaan dari orang lain. Nah, tapi di sini yang pengen gue ceritain, jadi dulu waktu pas gue masih muda, jadi SD tuh dulu gue pernah kenal cewek. Umur gue baru 21 tahun sih. Nah, waktu pas gue SD, dulu gue sekolah dasar tapi negeri ya. Gue kenal sama salah satu perempuan dengan inisial namanya 2 huruf HT. Nah, yang H-nya ini Herawati, T-nya tuh lu bisa lu jabalin sendiri deh. Bisa titit, bisa toket, bisa tobrut. Nah, setiap gue mau sekolah, dia tuh selalu jambakin gue mulu. Gue nggak ngerti maksudnya apa. Entah dia suka atau gimana. Tapi dari gue kelas 1 sampai gue pengen lulus kelas 6, dia selalu jambakin gue mulu. Tapi karena emang parasnya dia cantik, jadi gue emang, anjir emang nih cewek cakep. Akhirnya gue lulus sekolah tuh. Pindah dong gue, melanjutkan hidup ke SMP. Waktu pas di SMP, gue masuk ternyata ke SMP yang SMP-nya tuh bener-bener standarnya pondok pesantren. Nah, di situ gue juga ketemu sama salah satu perempuan. Di sini perempuannya look-nya tuh kayak Sunda-Sunda tapi campur Arab. Gue seneng juga sebenarnya sama dia. Gue beradu sama dia secara habis. Oke, gue Bilal Hambali dari Tanjung Priok. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Kenalin, nama gue Parijal, umur gue 21 tahun, tapi kata orang-orang muka gue kelihatan
Begini nggak kelihatan nih. Begini susah. Ya sebenarnya gue gimana ya? Gue nggak bisa ngejokes kayak gini karena dulu tuh gue dari kecil tuh gue selalu dilarang sama orang tua gue buat keluar. Jadi gue nggak pinter bergaul. Dulu gue pengen keluar, gue dilarang, pengen main keluar, pengen lari-lari, jalan-jalan, dilarang mulu sama orang tua gue. Sampai gue nangis-nangis. Pas umur 3 bulan tuh gue nggak boleh keluar tuh. Segini, kecil banget. Kadang tuh gue sebelum sini gue mikir begini. Kadang begini. Beda-beda gue mikir deh. Dah, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gue lihat highlight di IG-nya Jakarta Keras. Buset, udah bikin gue jiper. Ya karena lawan-lawan gue komik-komik senior semua. Tapi pas gue klik, gue tonton di YouTube-nya, ternyata banyak yang ngebom. Di situ kan nunjukin kalau komik senior aja bisa kepleset, apalagi gue gitu. Dan kenalin teman-teman, gue Susanto Lajuardi, gue dari Kalideres. Peserta lain butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke sini. Karena dari Bekasi, Depok, sama Bogor ya kan, lah gue jam 12 masih nyari makan karena rumah temen gue di situ banget, deket 10 menit sampai, iya kan. Dan temanya badut tongkrongan ya teman-teman. Buset, kurang badut apa, gue setiap kali temen gue nongkrong selalu bawa ceweknya, gue bagian nyengirnya doang. Dan pernah ada satu momen mereka pegangan tangan, gue cuma bisa megang intisari. Mereka pelukan, gue cuma bisa meluk diri sendiri. Dan terakhir mereka ciuman, gue cuma bisa nyium ibu jari. Pas gue cium, pak jarinya marah. Akhirnya gue yang lari. Dan perbadutan ini merambat juga ke kerjaan gue. Karena gue ini kan driver online ya kan. Gue pernah dapat orderan makanan kue ulang tahun. Pas gue sampai ke tokonya, tiba-tiba customernya ngechat minta dikasih surprise ke kosan ceweknya. Karena dia lagi di luar kota. Akhirnya karena gue driver yang baik dan profesional, gue lakuin apa yang dia mau gitu kan. Terus pas gue sampai di kosannya, gue ketok-ketok kan pintu kosan ceweknya. Terus pas dia buka dia kaget anjing. Akhirnya gue tanya kan, kakak kenapa kakak kaget? Iya, dia bilang iya soalnya masnya kayak Patrick Wipers. Goblok. Gue tanya, hah kakak kenapa gue kayak Patrick Wipers? Terus dia bilang iya masnya selalu bikin kejutan gitu. Dan terakhir nih. Gue ini baru banget terjun ke dunia komedi ya kan. Kalau gak percaya nih, masih ada plastiknya. Tuh, masih ada plastiknya. Gue baru banget 3 hari gue open mic, tiba-tiba langsung lolos masuk audisi ya kan. Itu kan nandain kalau gue mungkin jawaban kalian gue lucu, gue hoki, atau gue beruntung. Tapi gue pengen nyiptain komedi yang susah ditebak gitu. Kita ulang lagi ya. Gue baru 3 kali open mic, terus masuk audisi. Itu kan nunjukin kalau gue punya orang dalam di sini. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, rame banget ya. Gila. Berasa tetap timnas gue. Ya, perkenalkan nama gue Aryadi. Biasa dipanggil jauh-jauh. Gue dari Bangka Belitung. Tepuk tangan dulu dong. Gue dari Bangka Belitung. Cuman buat Jakarta Keras doang. Itu doang bro. Aduh, nervous anjir. Oke, baiklah. Di dapur itu nggak seindah kayak kita dilihat MasterChef gitu kali ya. Ya kayak ngomong, yes chef. Enggak bro. Lu di dapur, nih ya, lu motong nih. Motong. Salah, tetap salah lu motong. Jadi lu mau apa juga bingung bro. Maunya apa coba? Gua potong gini salah, potong gitu salah. Ya udahlah, gua tinggalin kali ya. Ntar dulu bang, ini belum kelar kerjaan lu. Aduh, nervous gua bro, jujur. Terus, kalau nongkrong tuh selalu ya, ada temen yang selalu nge-cancel rencana kita. Hari ini kita mau kesini ya, nih udah fix nih. Tahu-tahunya ada nih satu teman gua, namanya si Miun ya, emang Jamiun namanya. Selalu ngebatalin rencana kita. Makanya gua kesel nih buat Jamiun ya. Anjing lu bangsat, ngentot, tai, bangsat. Buat para The Green Boss, nih gua nongkrong nih. Dikit-dikit bab, zam, boom. Berarti gua udah kali ya.
Lu jangan gitu-gitu mulu, capek gua dengarnya anjing. Gila, ay. Ini kan bab, nih gua ngomong kayak, bro gua mau ke sini, bab. Bro, gua mau ini, zab. Apa coba? Ini buat para grid boss ya, cukup ya buat bahasa-bahasa yang bikin gua sakit hati ya. Jujur gua males banget dengarnya. Walaupun gua sering dipakai ya, jujur gua pakai juga. Oke, baik, sekian terima kasih dari saya, jauh-jauh bakal bertemu bro.